Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Chen dalam memahami lingkaran sihir, kata tetua ketiga dengan tergesa-gesa. Mereka sama sekali tidak memahami lingkaran sihir. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang fluktuasi aura lingkaran sihir? Chen Ping berhenti berbicara, tetapi dengan hati-hati mengamati bangunan 2 lantai itu. Berbicara secara logis, rumah sang putri sangat megah sehingga tidak mungkin untuk tidak memperbaiki bangunan kecil ini. Selain itu, Kabupaten Jialing tidak kekurangan uang. Tidak perlu banyak koin roh untuk membangunnya kembali. Namun sekarang bangunan kecil tersebut masih dalam bentuk aslinya, dan sang putri masih tinggal di sini, yang menunjukkan bahwa bangunan kecil berlantai 2 ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Sementara Chen Ping mengamati dengan hati-hati pintu terbuka, dan Tuan Yan keluar dan berkata, "Sang putri mengundangmu masuk." Chen Ping mengangguk, lalu masuk bersama Liu Ruyan dan yang lainnya. Sekarang beberapa orang menantikannya, dan ingin melihat seperti apa putri ini, apakah itu laki-laki atau perempuan. Tetapi setelah beberapa orang masuk, mereka menemukan bahwa di bagian atas aula, tirai kasa digantung, dan di belakang tirai kasa ada sosok. Itu seharusnya sang putri, tetapi karena ada tirai kasa yang menghalanginya, tidak mungkin untuk melihat apakah sang putri adalah laki-laki atau perempuan, atau seperti apa rupanya. "Duduklah." Sang putri berbicara perlahan. Ternyata itu adalah suara seorang gadis, dan suaranya sejelas bel perak, sangat enak didengar. Melihat putri dari Kabupaten Jialing adalah seorang gadis, tetua ketiga dan yang lainnya semua tampak sedikit terkejut dan penasaran. Tapi tidak ada ekspresi di wajah Chen Ping, tapi dia menatap sosok itu, sedikit mengernyit. "Kamu adalah Chen Ping, peringkat pertama dalam kompetisi apoteker, yang memiliki Senong Ding dan Tian Lei Guo?" Sang putri bertanya pada Chen Ping. "Tidak buruk." Chen Ping mengangguk. Chen Ping tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan rahasia kecil ini dari sang putri. "Kamu cukup jujur. Sekarang setelah kamu memenangkan tempat pertama, hadiah spesial apa yang ingin kamu dapatkan?" tanya sang putri. "Aku ingin tahu, hadiah apa yang ingin diberikan sang putri?" Chen Ping bertanya balik. Karena dikatakan di awal bahwa apoteker akan mendapat hadiah khusus kali ini, sang putri pasti sudah memikirkannya terlebih dahulu. Sang putri terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Hadiah khusus yang saya siapkan untuk Anda adalah ini." Saat dia berbicara, dia melihat cahaya putih mengalir ke arah Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan menemukan bahwa itu adalah token giok yang rusak. Memegang token giok di tangannya, Chen Ping merasa sangat dingin di sekujur tubuhnya, dan harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan rasa dingin itu. Udara dingin yang keluar dari token giok ini sebenarnya lebih kuat daripada udara dingin yang berasal dari Gao Qiji. Melihat token giok di depannya, Chen Ping merasakan deja vu. Tiba-tiba, mata Chen Ping membelalak, seolah dia mengingat sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan token giok lainnya dari cincin penyimpanan, dan kemudian menggabungkannya dengan token giok yang diberikan oleh putri. 2 token giok yang tidak lengkap cocok satu sama lain saat ini adalah token giok yang sama. Melihat token giok di tangannya, Chen Ping terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti siapa sang putri. Dia memiliki token giok dari klan pelatihan tubuh kuno, dan itu adalah token giok yang membuka harta karun klan pelatihan tubuh kuno. "Kamu siapa? Mengapa kamu memiliki token giok dari klan pelatihan tubuh kuno?" Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Bukan ini yang perlu kamu ketahui. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan token giok ini, kamu dapat menemukan harta karun dari klan pelatihan tubuh kuno dan membukanya. Ada beberapa harta di dalamnya. Aku sedang mencari harta ini, kata sang putri perlahan. Apakah ini hadiah spesial yang kamu sebutkan? Chen Ping bertanya. Bukankah hadiah ini cukup? Kamu harus tahu bahwa harta ini mengandung pil jiwa es, yang merupakan inti dari monster jiwa es di tempat yang sangat dingin, ribuan meter di bawah tanah. Apakah kamu tahu nilai dari pil jiwa es ini? Sang putri bertanya pada Chen Ping. Aku tidak ingin tahu nilai dari pil jiwa es, dan aku tidak ingin menemukan harta karun. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin menemukan harta karun? Bisakah kamu menahan godaan sebesar itu? Nada suara sang putri agak bingung. Tentu saja aku bisa menahan godaan itu, karena aku tahu bahwa bahkan jika aku menemukan harta karun itu dan menemukan pil jiwa es, itu tidak akan jatuh ke tanganku. Kamu pasti akan mengambilnya, bukan? Chen Ping menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Sang putri jelas terkejut sesaat, dan kemudian terkikik. Kamu terlalu pintar, tapi aku tidak akan merebut barang-barangmu, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku bisa menyembuhkan racun pada temanmu, dan yang perlu kamu lakukan adalah membantuku menemukan harta karun itu dan memberikan pil jiwa es itu padaku. Adapun hal-hal lain dalam harta karun itu, aku tidak menginginkan apapun, aku bisa memberikannya padamu. Kesepakatan ini bukan kesepakatan yang buruk untukmu, bukan? Kata sang putri. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan memintamu untuk mendetoksifikasi temanku? Chen Ping mengerutkan kening, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, hanya Su Xingyu dan yang lainnya dari sekte Danyang yang mengetahuinya. Dan Su Xingyu yang menyarankan agar Chen Ping meminta bantuan sang putri untuk melihat apakah dia bisa mendetoksifikasinya. Dan sekarang sang putri mengetahuinya, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Tidak ada yang tidak ku ketahui tentang apa yang terjadi di Kabupaten Jialing, termasuk setengah dari token giok yang diberikan Nawateng kepadamu. Tapi aku tidak akan memaksamu, jika kamu tidak setuju. Kamu bisa ambil token giok dan pergi sekarang. Tapi sebelum kamu pergi, aku bisa memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan racun temanmu kecuali aku. Kecuali kamu menemukan orang yang meracunimu dan mendapatkan penawarnya. Kata sang putri dalam nada datar. Tuan Chen, jangan berjanji, harta itu tidak mudah ditemukan, dan pil jiwa es tidak begitu mudah didapat. Pasti akan berbahaya. Pulihkan saja aku. Yi He berkata pada Chen Ping. Yi He tidak ingin membiarkan Chen Ping mengambil resiko demi dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, maka Yi He akan menjadi pendosa di seluruh kuil Tianlong. Kamu adalah sang putri, mengapa kamu tidak pergi mencari harta karun dan mendapatkan pil jiwa es sendiri? Jangan bilang bahwa dengan kekuatan Kabupaten Jialing, kamu tidak bisa mendapatkan pil jiwa es. Liu Ruyan sangat bingung, mengapa Chen Ping harus mengambil resiko, jadi dia bertanya pada sang putri dengan tidak puas. Karena dia sama sekali tidak bisa keluar dari bangunan kecil berlantai 2 ini, dan tubuhnya saat ini hanya dapat didukung oleh susunan kultivasi roh di gedung ini. Tepatnya, orang di depan kita tidak sendirian sama sekali, tapi itu adalah tubuh roh. Jika kamu pergi dari sini, tubuh roh akan menghilang dan menghilang sepenuhnya. Dan pil jiwa es ini dapat memusatkan energi dan membentuk tubuh fisik, jadi aku diminta untuk mendapatkan pil jiwa es. Aku atau kamu yang menebak dengan benar? Chen Ping menatap sang putri sambil bertanya. Setelah Chen Ping selesai bertanya,
sang putri terdiam agak lama, jelas Chen Ping menebaknya dengan benar. Setelah beberapa saat, sang putri berkata, "Kamu lebih pintar dari yang aku bayangkan, dan sebagai seorang apoteker, kamu juga tahu seni pembentukan, dan kamu memiliki api di tubuhmu. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu ini apa? Apa yang telah kamu lalui selama ini?" Ekspresi Chen Ping langsung berubah ketika kata-kata Putri Zhuo keluar. Api itu adalah Flame of the Demon Race, dan dia belum menunjukkannya di depan semua orang, tetapi ketika dia bertarung dengan Gao Qiji, Chen Ping memadatkan flame di telapak kakinya, sehingga udara dingin tidak berani mendekati dia. Tapi tidak ada yang memberitahu Putri Zhuo. Chen Ping tidak mengerti, bagaimana mungkin sang putri tahu bahwa dia memiliki api? Melihat kulit Chen Ping yang tidak baik, sang putri melanjutkan, "Jangan khawatir, aku tidak akan bertanya tentang asal apimu, apalagi identitasmu. Dan, aku akan mendetoksifikasi temanmu, yang terbaik dari keduanya." "Oke, aku berjanji padamu." Chen Ping mengangguk. "Tuan Chen." Melihat Chen Ping benar-benar setuju, Yi He buru-buru ingin menghentikannya, tetapi Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. "Aku bisa pergi mencari harta karun dan mendapatkan pil jiwa es, tapi aku tidak bisa meninggalkan Kabupaten Jialing sekarang, ada Thunder Eagle King sedang menungguku di luar. Selama aku keluar, Thunder Eagle King akan membunuhku, sebelum aku menemukan harta karun itu," kata Chen Ping. "Ini mudah ditangani. Kabupaten Jialing memiliki lebih dari satu pintu keluar, jadi kamu bisa pergi melalui pintu keluar lain. Namun, setelah kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, aku tidak menjamin apa yang terjadi padamu," kata sang putri. "Yah, aku harap kamu bisa menepati janjimu dan menyembuhkan temanku." Chen Ping mengangguk. "Biarkan temanmu tinggal di sini. Ketika kamu mendapatkan pil jiwa es dan membawanya kemari, temanmu akan pulih." Sang putri meminta Yi He untuk tinggal di rumah putri. Chen Ping tidak tahu apakah putri benar-benar ingin mendetoksifikasi Yi He, atau menahan Yi He sebagai sandera. Dia takut dia tidak akan kembali setelah mendapatkan pil jiwa es. Chen Ping melirik Yi He, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Kekuatan Yi He ditekan sekarang, bahkan jika dia mengikutinya untuk menemukan harta karun itu, dia tidak akan bisa berbuat banyak, dan akan ada bahaya. Setelah keluar dari rumah putri, ekspresi Chen Ping tidak terlalu bagus. "Chen Ping, jangan terlalu menekanku, apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu." Melihat Chen Ping sedang tidak dalam suasana hati yang baik, Liu Ruyan menghiburnya. "Hei, kekuatanku masih terlalu rendah. Yang bisa kulakukan sekarang terbatas. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin." Chen Ping menghela nafas. Jika kekuatan Chen Ping cukup kuat hari ini, sang putri tidak akan berani bernegosiasi dengan dia. "Tuan Chen, di usia Anda, sudah sangat bagus memiliki kekuatan seperti ini. Anda hanya berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit. Bahkan jika Anda bertemu dengan biksu tingkat 5 di alam tubuh komposit, Anda tidak perlu menganggapnya serius. Anda tidak boleh terlalu bersemangat untuk sukses cepat, agar tidak menjadi gila." Penatua ketiga membujuk Chen Ping. Dia takut pikiran Chen Ping akan kacau, dan dia terburu-buru untuk melatih keterampilan jahat dengan tergesa-gesa untuk sukses cepat. "Tetua ketiga, jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru untuk sukses cepat." Chen Ping mengangguk. Setelah kembali ke kediaman, Chen Ping berencana untuk menemukan harta karun itu sendiri, tetapi Liu Ruyan tidak setuju, jadi dia bersikeras untuk mengikuti. Dan tetua ketiga ingin mengangkut berbagai sumber daya yang dihadiahkan kali ini kembali ke Sekte Kuali Giok. Selain itu,
Sekolah Kuali Giok telah dikelola oleh Ni Heng sejak lama, dan aku khawatir Ni Heng tidak akan dapat mengelolanya. Setelah Chen Ping dan Liu Ruyan berpisah dengan tetua ketiga, mereka pergi keluar kota untuk menemukan 3 pahlawan pencuri hantu. Untuk mencari harta karun, mungkin kemampuan ketiga bersaudara ini bisa membantu. Lagi pula, ketiga orang ini hanya melakukan bisnis licik. Ketika Chen Ping membawa Liu Ruyan untuk menemui 3 pahlawan pencuri hantu, mereka melihat ketiga bersaudara itu sedang berdebat dengan wajah merah. Ini semua salah kakak. Aku bilang berhenti bertaruh, namun kamu bersikeras untuk terus berjudi. Sekarang sudah berakhir, aku bangkrut. Kata Sanji mengeluh. Bisakah kamu menyalahkanku? Bukankah aku juga ingin mendapatkan kembali uangnya? Tuan Chen memberi kami begitu banyak koin roh, tetapi kami kehilangan semuanya. Bagaimana kami bisa menjelaskannya? Daji berdebat dengan penuh semangat. Oke, berhentilah berdebat. Itu benar-benar tidak baik. Ayo lakukan pekerjaan lama kita dan investasikan sejumlah uang untuk hidup. Kata RG. Apakah kamu mencari kematian? Daji dan Sanji melotot pada saat yang sama. Ini adalah Kabupaten Jialing. Jika kamu berani mencuri sesuatu, kamu akan mati dan kamu bahkan tidak akan menemukan tubuhmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita bertiga hanya duduk dan menonton makanan enak tapi tidak mencicipinya, dan melihat wanita cantik tapi tidak diajak mengobrol? Maka lebih baik mati. RG tampak putus asa. Kenapa kamu tidak kehilangan uang saja dan membuat keributan? Pada saat ini, Chen Ping berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka melihat Chen Ping, ketiga pahlawan pencuri hantu itu sangat bersemangat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum